Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa SMA Negeri 1 Kalijati, khususnya kelas 11, selamat berjumpa dengan Bapak pada channel ini. Pada mata pelajaran Matematika Umum kelas 11. Bapak doakan semua kalian sehat dan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Anak-anak sekalian, sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester pada semester genap ini. Khusus untuk pelajaran matematika, pada kesempatan ini Bapak akan berikan review pembelajaran matematika umum kelas 11 semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Hal ini dimaksud, mungkin di antara kalian ada yang tidak membuka materi di LSAK atau belum mempelajari, maka materi ini mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk sedikit demi sedikit menambah wawasan tentang materi pembelajaran matematika di semester genap ini. Next. Pada semester genap ini ada 4 bab yang kita pelajari. Yang pertama adalah barisan dan deret, yang terdiri dari barisan dan deret aritmetika, kemudian barisan dan deret geometri. Ada 2 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah barisan dan deret aritmetika. Next. Barisan dan deret aritmetika, pada materi ini kalian diharapkan bisa menentukan nilai suku ke N atau suku ke berapa yang ditanyakan pada suatu soal. Rumus umum dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kurung tutup B, di mana UN adalah sama dengan suku ke N, A yaitu suku pertama, B beda antara 2 suku, sedangkan N itu bukan C ya, N adalah banyaknya suku. Next. Nah, yang kedua adalah deret aritmetika. Ada barisan, ada deret. Nah, kemudian kalau deret itu ditanyakan jumlah suku N suku pertama. Dengan rumus umum adalah SN ini adalah dari sigma N atau jumlah N. SN sama dengan N dibagi 2 atau N per 2 kali U1 ditambah UN. Atau bisa juga menggunakan SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung A plus UN per UN plus UN. Atau yang ketiga, SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A plus N-1B. Nah, rumus yang terakhir ini apabila tidak diketahui UN-nya, suku terakhirnya, maka kita bisa mencari dengan rumus yang ketiga, di mana SN adalah jumlah N suku pertama, kemudian U1 atau A ini suku pertama, dan UN adalah suku N, sedangkan B adalah beda antara 2 suku. Next. Yang kedua dari barisan, ada barisan dan deret geometri. Yang pertama untuk barisan geometri, yaitu rumus umumnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1, di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, R rasio atau perbandingan antara 2 suku, dan N adalah banyaknya suku. Next. Next. Nah, kemudian untuk rumus deret geometri yang umum dilaksanakan adalah SN. Itu maaf bukan UN ya, salah ketik. SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jika nilai rasionya atau R-nya kurang dari 1 atau dalam bentuk pecahan. Kemudian yang kedua, SN sama dengan A kali dalam kurung RN pangkat R pangkat N-1 per R pangkat R-1 jika R-nya lebih dari 1 atau bilangan bulat. Next. Nah, untuk deret geometri ada yang disebut dengan deret geometri tak hingga, di mana sangat banyak sekali sukunya hingga tak hingga. Nah, ini bisa menggunakan rumus A sama SN sama dengan A per R-1 jika ini R-nya adalah antara -1 sampai dengan 1 atau bilangan pecahan. Atau SN sama dengan A per R-1 jika R-nya lebih dari -1
maaf, R-nya kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1. Next. Nah, bagian yang kedua dari pelajaran ini adalah limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar itu yaitu Anda diharapkan bisa menentukan nilai limit dari fungsi aljabar. Cara untuk menentukan nilai limit ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode substitusi langsung. Misalnya adalah soal limit X pangkat 3 min 16X plus 24 per X kuadrat plus 4X plus 12X menuju 0. Maka tinggal disubstitusikan aja, X-nya diganti dengan 0, maka 0 pangkat 3 min 16 kali 0 plus 24 per 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 12. Yang 0 kali 0 itu 0, berarti tinggal 24 dibagi 12, hasilnya 2. Jadi nilai limitnya adalah 2. Next. Yang kedua, misalnya ada contoh soal, ini X pangkat 3 min 2X plus 1 per X plus 2. X-nya menuju min 1, tinggal dimasukkan aja. Limitnya min 1 pangkat 3 min 2 kali min 1 plus 1 per min 1 plus 2. Nilai hasilnya adalah, kalau dihitung secara aljabar menjadi 4. Oke, lanjut. Nah, metode yang kedua adalah metode pemfaktoran. Ini adalah difaktorkan fungsi aljabarnya. Misalnya, limit X kuadrat min 16 per X min 4, X menuju 4. Nah, bentuk X kuadrat min 16 itu adalah bentuk selisih kuadrat. Maka difaktorkan dulu menjadi limit X min 4 kali X plus 4 per X min 4. Bentuk X min 4 dibagi X min 4 habis, maka bentuk limitnya menjadi limit X plus 4, X menuju 4, tinggal disubstitusikan, berarti tinggal 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi nilai limit dari X kuadrat min 16 per X min 4, X menuju 4 adalah 8. Oke, lanjutnya. Nah, yang kedua adalah yang ketiga untuk menentukan nilai limit itu dengan mengalihkan faktor sekawan. Nah, bentuk sekawan itu bentuk yang pasangan dari sebuah fungsi aljabar. Misalnya di sini ada X plus, misalnya ada akar X plus 4 min akar 2X plus 1. Nah, bentuk sekawannya adalah akar X plus 4 plus akar 2X plus 4. Nah, itu yang disebut dengan bentuk sekawan. Jadi, limit misalnya X min 3 per akar X plus 4 min akar 2X plus 1, X menuju 3, itu diselesaikan dengan cara dikalikan dengan bentuk sekawan, sebagaimana terlihat dalam tampilan, bisa dipelajari. Dan hasil akhirnya setelah diselesaikan secara aljabar, itu kalau di satu persatu, maka nilainya menjadi negatif 2 akar 7. Anda bisa pelajari lebih lanjut barangkali di buku atau di bagian yang lain. Next. Nah, dalam limit juga ada yang disebut dengan limit dengan X menuju tak hingga. Artinya X-nya sangat kecil sehingga tak hingga, atau X-nya juga sangat besar, ya, sehingga menuju tak banyak sekali. Nah, ini bisa dicari dengan metode substitusi langsung, juga bisa dicari dengan menggunakan pangkat tertinggi atau dengan rumus. Itu bisa dilihat dalam tampilan yang menggunakan metode substitusi langsung. Itu diantaranya di situ ada soal yang Anda bisa lihat sendiri, yang hasil akhirnya bisa Anda lihat dengan teknik metode substitusi adalah nilainya 2. Next. Nah, kemudian kalau misalnya dengan metode pangkat tertinggi, kalau X menuju tak hingga, itu tinggal lihat aja koefisien yang pangkatnya tertinggi. Di situ ada misalnya limit 8X kuadrat min 16X plus 5 per 4X kuadrat plus 2X min 7. Nah, itu pangkat tertinggi di situ adalah koefisien dari 8X kuadrat dan 4X kuadrat. Maka yang suku yang belakang dianggap tidak ada aja, dianggap tidak ada, maka Anda tinggal membagi koefisien pangkat tertinggi aja, yaitu 8 dan 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi nilai limitnya adalah 2 kalau X-nya menuju tak hingga. Jadi tinggal lihat aja pangkat tertinggi yang mana,
itu yang depan atau yang belakang, dibagi dengan pangkat tertinggi pembilang, dibagi dengan pangkat tertinggi penyebut, itu nilai limit. Oke, next. Nah, dari rumus mengalihkan dengan faktor sekawan, maka dari cara mengalihkan dengan faktor sekawan, maka bisa dikembangkan menjadi sebuah rumus. Kalau misalnya ada limit akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R, maka dan PA dan P-nya adalah sama, maka menjadi sebuah rumus yaitu B min Q per akar 2A. Artinya kita tinggal mengambil angka B berapa, angka Q berapa, dan angka A berapa. Maka yang lainnya dianggap tidak usah dipikirkan, itu akan menjadi sebuah nilai limit. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh-contoh, misalnya nilai limit yang menggunakan rumus. Limit dalam kurung akar X kuadrat plus 2X min akar X kuadrat. Nah, itu nilai A-nya adalah koefisien X kuadrat 1, kemudian nilai V-nya juga koefisien X kuadrat yang belakang adalah 1. Dan nilai B-nya adalah 2, sementara nilai Q-nya adalah 0. Jadi dengan rumus 2 dikurangi 0 dibagi 2 akar 1. 2 dikurangi 0, 1. 2 dikurangi 0, 2 dibagi 2 kali 1 sama dengan 2, jadi hasilnya 1. Oke, lanjut. Nah, bagian yang ketiga dari pembelajaran di semester ini adalah turunan fungsi. Turunan merupakan pengembangan dari atau kelanjutan dari limit fungsi. Karena mencari turunan dengan definisi limit itu ada. Cuma di sini tidak bisa dijelaskan karena faktor waktu yang tidak memungkinkan. Nah, untuk menentukan turunan fungsi, maka diadakan rumus umum sebuah turunan fungsi. Jika fungsi f(x) sama dengan x pangkat n, itu diturunkan, maka turunannya menjadi f aksen x sama dengan n kali x pangkat n min 1. Jadi n-nya pindah ke depan koefisien x dikalikan dengan koefisien x, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Lanjut. Nah, rumus umum turunannya kalau misalnya fx-nya sama dengan untuk perkalian, fungsi perkalian, kalau ux sama dengan kali vx, maka rumusnya menjadi f aksennya adalah u aksen kali v ditambah u kali v aksen. Kita nanti lihat contoh-contohnya. Lanjut dulu. Nah, rumus untuk pembagian misalnya fungsi ux dibagi vx itu menjadi turunannya menjadi u aksen kali v dikurangi u kali v aksen per v kuadrat. Oke. Terus bagaimana kalau rumus fungsinya misalnya fungsi pangkat? Di situ ada dua fungsi fx dan fungsi ux. Misalnya fungsi fx-nya sama dengan ux pangkat n. Maka fungsi turunannya menjadi n kali fungsi ux pangkat n-1 dikali turunan dari fungsi ux. Jadi fx sama dengan u kali n pangkat n-1 kali u aksen. Oke, lanjut. Kita contoh soal untuk turunan, misalnya ada soal fx sama dengan 9x kuadrat, maka turunannya berarti f aksennya adalah 2 kali 9 pangkat x kali x pangkat n min 2 min 1 sama dengan 18x. Lanjut. Contoh-contohnya Bapak sedikit saja. Ini ada soal misalnya fx-nya 7x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9, maka turunannya tinggal 3 kedepankan, 3 kali 7, x pangkat 3 min 1, min 2 kali 6, x pangkat 2 min 1, plus turunan dari fungsi konstan 9 adalah 0, maka tinggal hasilnya ada 21x kuadrat min 12x. Lanjut. Nah, ini untuk fungsi pangkat, itu tolong Anda pelajari saja, disebutkan ada fungsi x kuadrat plus 4x min 3 kali 5x plus 2. Nah, itu fungsi ux-nya adalah x kuadrat plus 4x min 3, fungsi vx-nya adalah 5x plus 2. Itu diturunkan. Masing-masing turunannya untuk ux adalah untuk aksen x 2x plus 4, kemudian untuk v aksennya adalah 5. Maka ketika dikalikan dengan rumus tadi, yaitu u aksen kali v min u kali v aksen, itu hasilnya adalah 15x kuadrat plus 44x min 7. Oke, lanjut. Nah, materi yang terakhir dari
pelajaran semester genap ini adalah integral. Tentu Anda di sini harus bisa mengintegralkan fungsi aljabar sederhana. Untuk integral yang fungsi trigonometri dan sebagainya itu nanti dipelajari pada materi di peminatan atau mungkin di kelas 12. Nah, rumus umum integral misalnya ini lambang integral a dx sama dengan ax plus c, ini untuk integral tak tentu ya. Kemudian kalau misalnya integral x pangkat n dx sama dengan bisa x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Dengan c adalah konstanta integral. Nah, untuk integral x pangkat min 1 itu adalah hasilnya logaritma natural nilai mutlak x plus c. Lanjut. Nah, syarat pertama integral tak tentu. Kita ambil contoh saja, misalnya integral 3x kuadrat min 3 dx sama dengan, maka pangkatnya kan ditambah 1 jadi menjadi 3 dibagi 3 habis jadi x pangkat 3 min, maaf itu bukan 5x tapi 3x, min 3x, konstansa diintegralkan tinggal nambah x di belakangnya, min 3x plus c. C ini adalah konstanta bilangan yang bisa dicari dengan cara yang lain. Jadi integral fx dx rumus umumnya adalah fx fungsi fx plus c. Integral f aksen dx menjadi fx plus c. Dengan c adalah konstansa integrasi. Lanjut. Kemudian integral tentu. Nah, kalau integral tentu ada batas bawah atasnya. Misalnya integral f aksen x dx dengan batas bawah x sama dengan a dan batas atas x sama dengan b. Itu nilai a-nya bisa 2, nilai b-nya bisa 3 dan sebagainya, tergantung dari soal yang diberikan. Maka itu dicari dengan fx dalam kurung a b. A b-nya itu adalah batas atas dan batas bawah. Hasilnya adalah b dimasukkan kepada fungsi x jadi fb dikurangi fa. Nah, itu nilai integralnya akan muncul. Itu integral tentu yang ada batas bawah dan batas atas. Next. Contoh soal misalnya integral 5x pangkat 4 dx. Maka bisa dicari 5 per 4 tambah 1 x pangkat 4 tambah 1 plus c. Hasil akhirnya adalah x pangkat 5 plus c. Oke, lanjut. Nomor 2, integral 1 per x pangkat 3 dx. Ini ubah dulu bentuk aljabarnya menjadi integral x pangkat min 3 dx. Sehingga 1 per min 3 ditambah 1, x pangkat min 3 ditambah 1 plus c, maka hasil akhirnya menjadi min 1 per 2x pangkat 2 plus c. Tolong dipelajari aja lebih lanjut supaya lebih paham. Lanjut. Lanjutkan. Misalnya ini ada integral yang sederhana, integral 2x pangkat 3 ya. 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 7 dx, maka tinggal ditambahkan aja 2 per itu 5 ya. 5x tambah 1 per x pangkat 5x plus 1, 3 per 2 plus 1, x pangkat 2 plus 1, 7-nya tinggal tambah x plus c, jadi hasil akhirnya adalah 1 per 3 x pangkat 4 plus x pangkat 3 plus 7x plus c. Oke, lanjut. Nah, ini soal-soal ini contoh dari integral tentu, integral yang ada batas bawah atasnya. Misalnya Anda bisa Anda pelajari saja ya, karena ini kurang jelas kelihatan di Bapak. Oke, kita itu akan aja ya. Misalnya nomor ini integral 5x dx. Batas bawah 0, batas atasnya 1. Maka itu tinggal masukkan aja. Integral dari 5x adalah 5 per 2 x pangkat 2. 5 x kuadrat per 2. Batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 1. Masukkan. X-nya diganti dengan 1 jadi 5 kali 1 per 2 dikurangi 5 kali 0 per 2. Hasilnya 5 per 2 dikurangi 0, 5 per 2. Oke, yang selanjutnya silakan dipelajari sendiri. Next. Ya. Ya. Anak-anakku sekalian, itu adalah
review materi dari matematika umum untuk semester genap ini. Bapak harapkan bagi anak-anak yang belum membuka LSAK, silakan dulu buka, tugas-tugasnya dikerjakan. Kemudian untuk yang lebih rajin, barangkali ingin memahami lebih dalam, Anda bisa membuka buku banyak di perpustakaan atau membuka di Google dan lain sebagainya. Silakan pelajari lebih lanjut, semoga kalian menjadi lebih paham dan lebih mengerti. Bapak harapkan mudah-mudahan di akhir semester genap ini kalian bisa tuntas semua dan bisa naik ke kelas 11. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian menjadi orang yang sukses. Bapak tutup dengan doa, mudah-mudahan kalian diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.